Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Siapkan diri kita untuk sukses, untuk berubah mindset kita, pikiran kita untuk bangkit kembali, berubah lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إن للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya doakan semoga selalu bahagia, sehat selalu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang selalu mencukupkan segala perkara orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu mencukupkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may
yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, ya, mencukupkan keperluannya. Ya, keperluan loh ya, bukan keinginannya. Ya, gitu. Keperluannya dicukupkan oleh Allah, kebutuhannya dicukupkan oleh Allah. Lalu apa keperluannya? Jadi Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan manusia-manusia yang bertakwa serta seluruh orang yang beriman untuk bertawakal. Kita diperintahkan untuk bertawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, membulatkan tekad, ya, maka apabila kamu telah membulatkan tekad, nah, kita punya impian, punya cita-cita, ya, tekad itu dari mana? Dari pemikiran, ya, dan hati kita telah uh, sepakat mengizinkan karena hati adalah raja, pikiran itu ibaratnya menterinya, kemudian uh, seluruh anggota tubuh, tangan segala macam itu bala tentaranya, ya gitu ya. Maka jika kita telah memiliki tekad ya tadi dari pemikiran dan hati kita telah memutuskan, maka setelah itu bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi setelah itu ya kita berdoa bertawakal kepada Allah. Dan setelah itu di hati kita yang ada, kalau kita sudah bertawakal bagaimana? Ya ketenangan, kedamaian. Kita sudah tidak perlu lagi, tidak perlu ada ketakutan, keraguan sedikit. Kita serahkan ke Allah. Ya, kita serahkan. Maka langsung kami memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Dan kami berlindung dengannya dari kejahatan diri kami, ya, ke diri kami ya, karena sifat-sifat manusia yang ditempeli hawa nafsu ini seringkali kita berbuat keburukan, kejahatan, selalu berbuat salah, lupa dan dosa dan perbuatan kami. Dan barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, ya, barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang mampu memberikan apa, ya, dan barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, artinya disesatkan ini artinya bukan Allah menyesatkan. Dan barang siapa mereka itu sudah mendapatkan petunjuk dan mereka menolak, maka artinya itu tidak ada siapapun yang mampu memberi petunjuk kepada orang itu kecuali Allah sendiri. Jadi, atau barang siapa yang itu sama saja yang disesatkan, barang siapa yang disesatkan, tapi sejatinya yang menyesatkan dirinya sendiri karena menolak petunjuk dari Allah. Maka tiada seorang pun yang mampu menjadi penolong, petunjuk jalan baginya. Jadi itu. Maka ini ibu masalah yang dirahmati Allah. Kenapa kita tadi perlu bertakwa? Kenapa? Karena Allah juga telah berjanji kepada orang yang bertawakal. Mohon maaf. Kenapa kita perlu bertawakal? Karena Allah sendiri yang telah berjanji kepada orang-orang yang bertawakal untuk akan diberikan kecukupan. Ya. Jadi kita itu hanya tugas kita hanya memikirkan dan membulatkan tekad. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bekerja semampunya, semaksimal mungkin. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah sesungguhnya, ya, Allah ya sesungguhnya dalam Quran surat Yasin ayat 82, sesungguhnya perintahnya apabila dia Allah menghendaki sesuatu hanyalah berkata kun fayakun, atau berkata kun fayakun, jadilah, gitu ya. Ya, bagi Allah cuma begitu. Kalau namun ya bagi kita harus berupaya, berusaha, ya. Tapi kun fayakunnya Allah itu bukan abrak-kedabrak langsung jadi gitu ya. Tapi perlu proses, semuanya proses. Jadilah.
tapi kita harus proses. Ya, seperti kemarin saya ilustrasikan kun fayakunnya. Jadilah tanaman, tapi ya perlu proses bertumbuh, ya. Ada yang menanam, ya, nanam padi barangkali atau nanam jagung, tumbuh jagung besar dan perlu dirawat dan akhirnya menjadi tanaman-tanaman yang bisa dipanen untuk itu ya. Atau kun fayakunnya Allah, pohon mangga, pohon durian itu pun bukan langsung tiba-tiba langsung muncul pohon duriannya besar begitu, ada proses. Maka kita juga kun fayakunnya Allah beda dengan sulapan abrakadabrak, tapi di situ ada proses, ya proses yang harus kita selalu ikutin ya. Maka pentingnya sekali kita bertawakal. Lalu mengapa kita harus bertawakal? Karena dengan menyerahkan diri kepada Allah, Allah yang memiliki segala sesuatu keputusan bagi semua urusannya, itu Allah Ta'ala. Hal ini kenapa kita perlu bertawakal? Mengapa kita perlu bertawakal? Karena manusia itu manusia yang penuh. Manusia dipenuhi dengan kelemahan. Seorang hamba untuk mengatur dirinya sendiri aja tidak mampu. Contohnya, kita mengatur diri kita sendiri aja tidak mampu. Manusia itu penuh kelemahan. Contohnya kita mengatur nafas kita, keluar masuknya nafas ini. Ini kalau tanpa izin Allah kita tidak mampu. Ini karena izin Allah lah yang sehingga nafas ini kita bisa atur. Kalau Allah itu sudah memberhentikan, menyetop nafas kita contohnya, maka apa yang kita bisa lakukan? Maka ya kesempurnaan kekuasaan dan kesempurnaan ilmu kekuasaan Allah apapun itu, ini semua atas kehendak Allah, atas kendali Allah, untuk ya atas kendali Allah. Dan dengan bertawakal ini sejatinya uh, ini jadi tawakal ini tidak tidak bertentangan dengan kita. Tugas kita yaitu berusaha semaksimal mungkin, ya. Hamba kita memang diperintahkan untuk terlalu berusaha, ya, berusaha, namun hati kita serahkan. Jadi hati kita bekerja, pikiran kita merenungkan, membulatkan tekad. Setelah itu hati kita meyakini, dan habis itu hati kita mestinya sudah tenang, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Jangan sampai lagi kalau kita sudah bertawakal, tapi kita masih mikir, apa ya bisa ya, apa ya mungkin ya. Saya ragu-ragu. Sejatinya kalau kita sudah bertawakal, tapi hati kita masih mengkhawatirkan itu, sama saja kita telah mengkhawatirkan, sama saja kita telah meragukan kekuasaan Allah, sama saja kita telah mengkhawatirkan ketidakmampuan Allah. Bagaimana kalau atau sama saja kita telah mengcancel tawakal kita kepada Allah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada kisah tentang tawakal yang harus dibarengi dengan usaha. Jadi tawakal tanpa ada harus dibarengi dengan usaha. Yaitu suatu ketika ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadanya, dari manakah itu engkau datang? Itu Rasulullah bertanya. Badui tadi menjawab dari Syam, jawab seorang tersebut. Apakah kamu berjalan kaki atau naik kendaraan? Ya, saya naik kendaraan Rasulullah. Lalu di manakah kendaraanmu? Jawab beliau, aku meninggalkannya di balik gunung ya Rasulullah. Dan beliau bertanya, Rasulullah lagi, apakah engkau telah mengikatnya? Tidak, aku meninggalkannya karena saya sudah bertawakal kepadamu. Ya. Akhirnya jawab, ikatlah dia, ya dengan upayalah dulu, ya ikatlah dia. Lalu bertawakallah kepada Allah. Itu perintahnya yaitu Salam. Maksudnya yaitu agar seseorang selalu berusaha semaksimal mungkin kita. Jadi mestinya bertawakal itu juga bisa dari awal, tidak hanya dari akhir. Setiap upaya kita, setiap langkah kita. Kalau ini tadi kan tawakal di akhir ya, kita berusaha dulu dari habis itu tawakal. Tapi kita bisa dari awal, kita juga setiap upaya kita serahkan, kita ikhlaskan, dan kita barengi berdoa dan kita barengi tawakal kepada Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin dan kesempurnaan milik Allah. Demikian, gitu ya. Adapun tawakal itu macam-macam ya. Masalah masalah rezeki, masalah uh, azal kita, ya. Kita tidak pernah tahu ya rezeki kita jatuh, ya.
kita, namun kita sebagai seorang muslim, kita berkeyakinan rezeki asal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam genggaman apa itu Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah waktu kita masih di dalam kandungan perut ibu kita ya. Pada 120 hari pertama Allah telah menetapkan itu semua. Namun itu semua masih bisa kita rubah dengan upaya kerja keras kita dan seterusnya. Dan ketetapan itu pun kalau juga tidak bisa tercapai kalau kita tidak berupaya. Walaupun kita telah ditetapkan kita bisa sukses, bisa rezeki itu, tapi kalau kita tidak berusaha menggapainya ya tidak bisa. Ibaratnya di meja makan ada makanan, sudah disiapkan. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk berjalan kaki mengambil makan tadi, ya bagaimana kita bisa mendapatkannya? Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai, menghormati orang-orang yang bekerja, berusaha. Ya, maka seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Selanjutnya yaitu tawakal dan pada sesuatu hal yang men, uh, menimpa kita atau musibah yang menimpa kita. Dalam hadis qudsi disebutkan yang maknanya jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat, wahai malaikat maut, engkau telah mencabut nyawa anak seorang hambaku, engkau telah mencabut nyawa penyejuk pandangannya dan buah hatinya. Malaikat maut menjawab, benar, ya Allah. Allah bertanya, apa yang dikatakan? Malaikat maut menjawab, dia memuji Allah dan istrinya. Allah berfirman, buatkanlah baginya sebuah rumah di dalam surga dan sebutlah namanya dengan rumah pujian. Ya, jadi anak yang menyejukkan hati, yang anak yang ini termasuk cerita anak yang soleh ya. Jadi kalau anak yang soleh yang baik maka dicabutnya dengan baik dan akan diberikan apa itu rumah di surga yang baik. Saat ini ada kisah lain, Bapak Ibu sekalian, tentang tawakal. Auf bin Malik datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya anakku telah ditawan oleh sekelompok kaum. Maka Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengucapkan atau bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, dan perbanyaklah mengucap la haula wala quwata illa billah. Maka setelah itu sahabat tadi berdoa dengan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka dia pun mengerjakan lalu musuh terlalai, anaknya menjadi tawanan tadi akhirnya bisa terlepas dan akhirnya pulang, tidak hanya terlepas bahkan pulang membawa seekor kambing, lalu dibawanya kambing tersebut lari bersama dirinya. Inilah salah satu apa itu bentuk kemudahan ya. Allah akan memberikan rezeki barang siapa yang bertakwa, atau kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini kemudian jadi nikmat sekali kehidupan ini ya. Maka orang-orang yang bertakwa, orang yang bertawakal, maksudnya tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, hatinya selalu tenang. Ya, nah, kalau masih ada orang yang katanya sudah uh, iman, sudah sholat, sudah, tapi hatinya masih galau, gelisah, gundah gulana, ini coba dievaluasi lagi ya. Jangan-jangan kita belum bertawakal dengan sepenuh hati. Maka kita sudah sepantasnya seorang hamba untuk memohon tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bertawakal. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa tawakal yang sebenar-benarnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertawakal kepadamu lalu engkau. Ya inilah. Jadi kita harus berdoa demikian. Dan seorang hamba harus yakin bahwa telah tetapnya suatu keadaan dalam satu kondisi yang permanen, tetapnya satu kondisi yang permanen itu ada mustahil. Ya, kita harus yakin kehidupan ini tidak permanen. Dikatakan ini mustahil ya, karena di antara kedipan mata dan pejaman mata dan menjadikan banyak dari kita, dan kita buka kembali mata kita itu telah terjadi banyak perubahan. Ini dibayang,
ilustrasikan seperti itu. Jadi keadaan dunia ini tidak mungkin tetap, ya. Dunia ini mungkin ada sesuatu, selama ini ada sesuatu yang membuat kita galau, sedih, gundah gulana, atau yang tidak menyakitkan hati. Itu hanya sementara, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Bahkan kita, kedipan mata ini kita kedipkan, kita buka mata kita, itu pun sudah ada banyak sekali perubahan. Tiap detik ada perubahan ini diingatkan. Maka kita telah berjalan di atas garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ditetapkannya baginya suatu keadaan, maka dia menjalaninya, ridho atas ketetapan ini. Barang siapa yang dengan telah tercatat, ya, jadi apapun dan kita ridho, maka Allah akan uh, Allah pun akan uh, ridho, maka Allah akan memberikan kecukupan dan Allah akan memberikan rezeki yang dari arah yang tanpa disangka-sangka, ya. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah akan hidupnya akan sengsara. Oleh siapa? Bukan orang lain, oleh hatinya sendiri, oleh angan-angannya yang bercerai-berai, ketakutan, keraguan, yang ketakutan, keraguan, dan pikirannya yang bercerai-berai, takut akan masa depan, ya, galau masa yang lalu, bersedih atas masa lalu, tidak rela dengan keadaan saat ini, ya, dan hatinya menyempit, sempit, 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 dan rasanya sakit. Dan maka inilah sebenarnya obatnya siapa? Tawakal, dan obatnya adalah diri Anda sendiri. Nih, maka ini panduan buat kita semua untuk selalu bertawakal. Kita ridho Allah yang maha realitas, ya, kita segala semua realitas ini kita ridho atas ketetapan Allah. Maka barang siapa yang berpaling dari ini, diingatkan dalam Quran, surat Az-Zuhruf ayat 36 sampai 37 ini, ya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, ada bagi maka ini, barang siapa, sekali lagi, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi, barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk pengajaran Al-Quran, ya, kami adakan baginya ini. Maka kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Maka teman-teman sekalian, kalau kita, contohnya ada pengajian, ada pengajian, kita males, kita nggak mau menghadiri, itu Allah, kami adakan baginya setan. Jadi mereka, Allah langsung memberikannya, ya, di sampingnya itu ada setan sebagai temannya yang menyesatkan, ya, dan dia merasa nyaman, tenang. Itu, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka, dan benar-benar itu mereka seakan-akan langkah mereka itu betul, ya, langkah itu betul, seakan-akan Al-Quran itu memang betul-betul tidak sesuai dengan dirinya, dari jalan yang mereka benar. Mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk dan mereka menganggap yang dia lakukan itu betul. Ini, astagfirullahaladzim, ya. Maka kita jangan sampai ini, ya. Kalau kalau sudah Allah sudah yang menyesatkan sebenarnya siapa? Karena dia tadi menolak kebenaran tadi. Akhirnya Allah mengizinkan setan menggoda mereka. Ya. Dan jika setan telah menggoda mereka, menyesatkan mereka, dan seakan-akan mereka yang dilakukan betul, maka tiada satupun yang mampu memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai Tuhanku, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, semua perkara di tanganmu, semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita telah kuserahkan padamu. Saat diriku tenggelam dalam lumpur kesulitan, saat diriku telah tenggelam dalam berbagai macam masalah, ya, terombang-ambing, terbentur batu-batu raksasa, adakah asa selain dirimu? Asa itu cita-cita yang putus. Adakah harapan selain dirimu? Ya, saat keresahan menyelimuti, ku hempaskan bahtera kehidupan yang ku lalui. Asa harapan yang paling mudah, yang paling apa, ya, hanya kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Hanya kita berhadap, ya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Aku mohon ampunan kepada, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung untuk diriku dan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah. Semoga kita betul-betul mampu menempatkan diri kita,
mana porsi kita dan kita serahkan mana porsi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita dalam kondisi apapun, hati kita tetap tenang, tenang, dan Islam itu luar biasa membawa kita ke damaian, ketenangan. Demikian, semua kebenaran datang dari Allah. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, orang tua kita, saudara-saudara kita, siapapun yang kita doakan. Semoga mereka semuanya sukses. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في ستر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم